Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, beriring doa. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesempatan, serta semangat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya, khususnya mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita lanjutkan materi kita tentang aritmatika sosial, yaitu tentang uang dalam perbankan. Nah, uang dalam perbankan ini yang kita bahas yaitu bunga tunggal. Nah, sebagaimana dalam perbankan bunga itu ada dua macam, itu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal itu khususnya berlaku pada deposito, ya, deposito. Kemudian bunga majemuk pada simpanan-simpanan yang biasa. Nah, sekarang bunga tunggal. Bunga, ya, definisi bunga tunggal, bunga dulu kita bahas dulu. Bunga adalah tambahan uang sebagai jasa atas sejumlah modal yang ditanam atau kelebihan pembayaran dari yang seharusnya. Ya, itu untuk bunga. Ya, kemudian minjam 1.000 atau minjam 1 juta harus dikembalikan 1.200.000. Jadi kelebihan pembayaran 200.000 itulah yang dikatakan sebagai bunga, ya. Sejuta bayar 1.200.000, maka 200.000 itu merupakan bunganya. Kemudian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja dari awal periode sampai akhir periode. Contohnya saat menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang tetap tiap-tiap periode. Ya, kalau misalnya di deposito misalnya kita menyimpan uang per 3 bulan. 3 bulan kita pinjam uang, kita simpan uang kita di deposito, mendapat bunga misalnya 2% dalam waktu 3 bulan. Jadi kita simpan 10 juta, maka mendapat 2% menjadi 200.000 lebih kurang, ya, 200.000. Nah, kemudian uang deposito kita nggak kita perbaharui, kita biarkan saja, dan uang yang 200.000 itu tidak dibungakan, tetap saja 200.000 karena belum diambil. Ya, itu untuk bunga tunggal. Kemudian rumus bunga tunggal. Nah, bunga tunggal ini banyak rumusnya, karena bunga tunggal perhitungannya ada berdasarkan hari, berdasarkan bulan, berdasarkan tahun, kemudian ada lagi periode-periode tertentu, ya. Nah, kita lihat di sini rumus pertama. Bunga B sama dengan TPM di per 100, ya. Rumusnya pertama, B sama dengan TPM per 100. Di mana B itu adalah bunga, T itu adalah tahun, PM itu modal, dan P adalah persen bunga. Ya, kalau bunganya 15%, maka P-nya itu 15. Kita contoh. Selanjutnya, contoh pertama, seorang meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta dengan bunga 1,5% per bulan. Jika lama meminjam 12 bulan, besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah. Nah, sekarang kita lihat sini, minjam 6 juta, bunga 1,5% per bulan. Jika lama minjam 12 bulan, berarti T-nya 12, ya. Kita lihat di sini, M-nya 6 juta, ya, uang yang dipinjam. Kemudian P-nya 1,5% atau 1,5 kita bikin aja nanti. T-nya 12, sehingga ditanyakan angsurannya berapa. Nah, pertama cari dulu berapa bunganya B, TPM per 100. Ya, T-nya tadi sudah kita teliti di atas 12, ya, 12 kali P, P-nya 1,5 nih dia, 1,5. Kemudian MM-nya adalah 6 juta per 100, ya, per 100. Kemudian kita kalikan 12 kali 1,5 kali 6 juta per 100 sama dengan berapa? Mas, 12 kali 1,5, 1,5 ini sama dengan 18. 18 kali 6 juta per 100. Ya.
Selanjutnya kita coret ya. Ini kita coret. Tunggu dulu. Nolnya coret 2, ini coret. Tinggal 18 kali 60.000. 18 kali 60.000 adalah 1.080.000 ya, 1.080.000. Itulah dia bunganya. Kemudian total pinjamannya ya adalah uang yang dipinjam ditambah bunga, yaitu M tambah B, M tambah B, dimana sama dengan M-nya tadi 6 juta, maka 6 juta ditambah 1.080.000. Maka MN sama dengan 7.080.000. Itulah dia total pinjaman yang harus dilunasi selama 12 bulan ya. Sehingga dengan demikian angsurannya kita tinggal bagi 12 saja, yaitu angsuran dengan 7.080.000 dibagi 12. Ya, sehingga angsurannya menjadi Rp590.000. Itulah dia angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Oke. Selanjutnya, contoh yang kedua. Setelah 9 bulan, uang tabungan Susi di koperasi berjumlah 3.815.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Berapa tabungan awal Susi di koperasi? Nah, di sini T-nya berapa nih, kita tengok dulu. T-nya dia 9 bulan nabung. Nah, bunga dihitung per tahun, maka T itu 9 per 12 sama dengan 3 per 4. Karena bunga dihitung per tahun. Ya. Kemudian MN itu 3.815.000. Setelah 9 bulan uangnya menjadi 3.815.000. MN. P-nya adalah 12%. Ya, maka MN sama dengan M ditambah B. MN M tambah B. Maka cari B-nya. B atau MN dengan M ditambah B itu TPM per 100. Ya. Sehingga 3.815.000 sama dengan M ditambah 3 per 4. Karena T-nya di sini 3 per 4 ya. T-nya 3 per 4 dikali P. P-nya adalah 12%. Kita bikin 12 saja. 12 kali M. M-nya belum diketahui. Per 100. Ya. Kemudian 12 dengan 4 ini bisa coret. Ini bisa coret. Ini jadi 3 ya. Jadi 3. Maka ini menjadi M tambah 3 kali 3 9 ya. 3 kali 3 9. 9 per 100 M. Ya, jadi ini M tambah 9 per 100 M. Berarti 1 M tambah 9 per 100 M. Ini jadi 100 per 100 tambah 9 per 100 M. Ini menjadi 109 per 100 M. Ya, ini menjadi 109 per 100 M. Itulah dia 3.815.000. Maka M sama dengan ini dibalik ya, 109 per 100 jadi 100 per 9 dikali 3.815.000. Nah, ini dia. Udah kalikan 3.815.000 kali 100 dibagi 109, maka hasilnya adalah 3.500.000. Ya. 3.500.000 rupiah. Itulah dia tabungan awal Susi di koperasi. Oke. Yang berikut. Contoh 3. Ali menabung di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil uang Ali menjadi 2.080.000. Lama Ali menabung adalah. Kalau contoh pertama tadi yang ditanya angsuran, ya tabungannya total pinjaman yang harus dibayar beserta bunga-bunga dibagi dengan lama pembayaran. Contoh yang kedua tadi mengenai simpanan awal. Nah, contoh yang ketiga ini mengenai lama Ali menabung. Nah, jadi semua kemungkinan pertanyaan akan kita bahas di sini. Ya. Kita tengok di sini B, bunga MN dikurang M. MN itu adalah tabungan akhir setelah ditambah dengan bunga dikurang tabungan mula-mula. Ya, MN-nya itu adalah 2.080.000, M-nya 2 juta. Maka 2.080.000 dikurang 2 juta rupiah.
maka bunganya adalah 80.000. Baru kita masukkan ke rumus B TPM per 100, yaitu bunganya itu 80.000, itu 80.000 sama dengan T kali P kali M. T-nya belum diketahui, itu yang ditanya, lama menabung. Kemudian P-nya persen bunga 6 dikali M-nya, tabungan mula-mula 2 juta per 100. Ya. Kalau ini kalau bisa mau dicoret, bisa dicoret. Ini 2 kita coret, dicoret. Terus apa lagi? Sini ada nolnya 4, coret, nolnya 4, coret, dengan yang di sini nolnya 4. Nah, ini dia. Sehingga menjadi ini jadi T kali 6 kali 2 12 T per 1 12 T. 12 T sama dengan 8. Ya. Maka ini sama dengan 8 sama dengan 12 T. 12 T atau T sama dengan 8 per 12 tahun. Nah, satunya tahun. 8 per 12 tahun sama dengan 8 per 12 kali 12. Kali 12 ini kenapa kali 12? Karena dia setahun itu 12 bulan. Jadi 8 per 12 kali 12 sama dengan T sama dengan 8 bulan. Jadi lama Ali menabung adalah 8 bulan. Itu contoh yang ketiga. Nah, selanjutnya rumus yang kedua, B BPM per 1200, B bulan. Kalau ini kita bulan, nah kita tengok di sini keterangannya rumus yang ketiga, langsung B HPM per 36.000. Kemudian diketiga dengan perincian B itu bunga, B bulan, H itu hari, 1 tahun 360 hari. Kemudian P itu persen bunga atau per tahun, M itu modal, ya. Oke, lanjut. Contoh kelima, seorang pedagang akan menambah modal usaha 10 juta dengan meminjam melalui koperasi serba damai dengan bunga tunggal 10% per tahun. Jika pedagang tersebut harus melunasi utang selama 20 bulan, tentukan besar cicilan setiap bulannya. Nah, di sini kita lihat di sini M-nya 10 juta ya. Langsung kita cari bunganya. Bunga BPM per 1200 karena dia per bulan. B-nya belum diketahui sama dengan, kita cari dulu apanya, BPMB-nya. Kita langsung aja cari B 20 kali P-nya 10% kali 10 kali modal usaha kali 10 juta per 1200. Ya, karena M-nya 10 juta, P-nya 10%, B-nya 20. Nah, ini kalikan. Nah, ini 1200, coret nolnya 2. Dengan ini coret nolnya 2. Kemudian kita kalikan aja ini berapa hasilnya kira-kira? 200 kali 10 100.000 berarti 20 juta per 12. Berapa? 20 juta per 12 atau 2 miliar per 1200 ya. Ini kalau dicoret berarti 20 juta per 12. Maka hasilnya adalah 1.666.666,67. MN sama dengan 10 juta ditambah MN sama dengan 10 juta MM tambah B. M ditambah B yaitu 10 juta ditambah 1.666.666,67. Maka MN-nya adalah 11.666.666,67. Ini untuk selama 20 bulan. Maka angsurannya adalah bagikan aja MN per 20. 11.666.666,67 per 20. Ini sama dengan 583.333,33 cicilannya. Jadi cicilannya segitulah. Ya, 583.333,33. Oke. Yang berikut contoh ke-6, seorang petani menyimpan uangnya berjumlah 5 juta pada koperasi rukun tani dengan bunga 5% per tahun. Berapakah jumlah tabungan petani tersebut setelah 200 hari? Nah, penyelesaian B HPM per 36.000. Maka B sama dengan 200 kali 15 kali 5 juta per 36.000. Ya. Oke, 2B berikut. Ya, seperkalian 200 kali 15 kali 5 juta per 36.000 sama dengan 15 miliar per 36.000. Nah, kemudian ini kita bagikan 15 miliar per 36.000 ya, bisalah kita coret-coret. Ya, ini coret.
Nolnya 3 coret, kemudian ini nolnya ini coret. Hingga 15 juta bagi 36, hasilnya adalah 416.666,67 ya. Kemudian MN, jumlah tabungan seluruhnya ya. M ditambah B, M-nya yaitu 5 juta, bakal 5 juta ditambah B, B-nya 416.666,67. Maka kalau ini jumlahkan hasilnya adalah 5.416.666,67 rupiah. Itulah dia jumlah tabungan petani tersebut setelah 200 hari. Ya. Oke, nah selanjutnya setelah 6 soal kita masuk pada ayo berlatih. Di sini ada 3 soal yang mudah untuk dikerjakan. Ya, ketiga soal ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa menambah pengetahuan dan kita mengenai uang dalam perbankan. Oke, demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.